Selamat pagi Bu Dokter, selamat berhari Minggu. Ibu Femi, selamat hari Minggu juga. Baik, terima kasih Bu Dokter, kabar sehat? Ya, saya dalam keadaan sehat-sehat saja, Bu. Baik, puji Tuhan, alhamdulillah nih Bu Dokter ya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada Rumah Sakit Jiwa Nemata yang terpilih menjadi satu-satunya rumah sakit jiwa yang akan melakukan tes kejiwaan bagi calon legislatif dan juga eksekutif pada pemilu 2024 nanti, Bu. Ya, Oke. Nah, Bu Dokter, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini saat ini ya Rumah Sakit Jiwa juga sedang mempersiapkan diri menuju BLOT nih. Apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan dan juga sebagai rumah sakit rekomendasi pemerintah untuk pemeriksaan kejiwaan bagi calon legislatif ataupun juga calon eksekutif ini, Bu Dokter? ya, baik. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Ibu Femi benar bahwa Rumah Sakit Jiwa ini adalah salah satu rumah sakit khusus di NTT yang akan mengadakan pemeriksaan kesehatan rohani, baik itu bagi para caleg yang akan maju pilkada tahun 2024. Ini juga sudah terjadi pada tahun 2028, di mana pada saat itu juga akan dilaksanakannya pesta pemilihan kepala daerah, dilakukan juga secara teknis di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang. Oke, persiapannya ini seperti apa nih Bu Dokter? Jadi persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk pemeriksaan caleg ini, dan kebetulan Rumah Sakit Jiwa Naimata adalah merupakan UPTD Dinas Kesehatan dan Dukcapil, maka itu kita harus berkoordinasi dengan kepala dinas beserta jajarannya untuk mempersiapkan pemeriksaan caleg tahun 2024 ini. Oke. Jadi itu secara teknis kita harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan karena UPTD ini adalah UPTD Dinas Kesehatan. Baik, sejauh ini bagaimana nih Bu Dokter pembicaraan atau koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Kependudukan Dukcapil tadi yang disampaikan Bu Dokter? Ya baik, jadi secara operasional Rumah Sakit Jiwa ini adalah UPT Dinas Kesehatan itu sesuai dengan peraturan gubernur. Peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019 ya, bahwa kedudukan organisasi struktur fungsi serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Jiwa ini ada di bawah Dinas Kesehatan ya. Oleh karena itu kita untuk berproses atau untuk berproses ke tingkat yang lebih tinggi atau dengan stakeholder yang di luar, kita tidak bisa langsung berkoordinasi, tapi kita harus tetap melalui alur berkoordinasi dulu dengan dinas, kemudian nanti dinas yang memediasi kepada stakeholder atau dinas yang lebih tinggi. Begitu Ibu. Baik, jadi selama ini memang pendekatan dan juga koordinasi terus dilakukan di Bu Dokter ya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Iya, NTT. benar. Oke. Nah, Betul. ini Rumah Sakit Jiwa Nemata juga saat ini sedang mempersiapkan diri menuju BLUT nih Bu Dokter, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, ini sejauh mana progresnya Bu Dokter? Oke, baik Bu. Jadi untuk Rumah Sakit Jiwa sendiri ini sudah berdiri dari sudah melakukan operasional dari tahun 2018. Jadi mau dikatakan bahwa ini masih sangat di bawah umur 5 tahun atau balita istilahnya. Dan banyak yang harus kita berbenah. Salah satunya adalah menjadikan bahwa Rumah Sakit Jiwa ini menuju ke BLUD. Ya, di dalam hal pola pengelolaan keuangan BLUD. Jadi persiapan-persiapan ini sudah kita laksanakan kurang lebih tahun 2021, mulai sekitar September itu kita sudah punya, sebelumnya sudah punya rencana, kita sudah mulai rapat-rapat manajemen dan membicarakan untuk kita maju ke BLUD. Oke. Begitu Bu. Nah, Bu Dokter, kemarin ya Jumat 18 Februari ini ada pertemuan pihak manajemen RSJ Naimata dan juga
para staf khusus gubernur ya, yang membahas Ya. tentang persiapan BLUD, kemudian juga rumah sakit jiwa Nemata ini menjadi rekomendasi pemerintah untuk pemilu 2024 nanti. Bisa diinformasikan apa saja yang dibicarakan dan poin-poin rekomendasi yang perlu dilakukan untuk pembenahan RSJ Nemata ini sendiri, Bu Dokter? Oke, baik. Jadi dari pertemuan tanggal 18 Februari kemarin, hari Jumat Mhm, kemarin, mhm, kita melanjutkan membahas proses persiapan BLUD yang mhm, sebelumnya dari tahun-tahun kemarin kita juga sudah ada pertemuan-pertemuan seperti ini, tetapi kita laksanakan di kantor dan ruang staf khusus di kantor gubernur. Itu juga kita sudah membahas secara teknis, secara rinci mhm, apa-apa yang progres apa yang sudah kita siapkan dari minggu ke minggu, dan pada tanggal 18 sudah 2 minggu terakhir ini, tanggal 18 eh, Februari staf khusus mendatangi untuk pertemuan di kami dan melihat mhm, progres apa saja yang sudah sampai di mana persiapan kita. Jadi dalam mhm, hal ini rekomendasi yang kami peroleh dari staf khusus gubernur itu, staf khusus gubernur ini banyak, Bu, sebenarnya. mhm, Jadi staf khusus ini yang memediasi kami untuk nanti berkonsultasi dengan biro hukum, berkonsultasi dengan biro organisasi dan dengan biro ini pemerintah ekonomi, biro PM ekonomi. Nah ini kita difasilitasi untuk dengan pejabat di sana supaya kita mhm, berkonsultasinya bisa lebih cepat. Ya kalau kita misalnya berkonsultasi tidak didampingi oleh staf khusus, berarti mungkin prosesnya agak lambat. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi. Kebetulan di dalam anggota staf khusus itu ada semuanya dari berbagai latar belakang pendidikan, ya. Ada Dokter Markus yang bagian ahli bagian hukum, ada Dokter Pandi yang ahli di bagian Renstra, rencana strategis rumah mhm. sakit. Nah ini yang menjadi hal penting yang kita perlu ahli untuk berkonsultasi dalam hal proses pembentukan atau proses menuju persiapan untuk menjadi BLUD. Oke. Jadi memang ini, kerjasama yang dibangun, kemudian pertemuan-pertemuan yang terus secara intens dilakukan ini untuk pembenahan RSUJ, kalau bisa dibilang nih Bu Dokter sejak 2021 kemarin ya, September 2021 ini mulai mempersiapkan diri ya hingga nanti di 2024 Ya, nantinya? iya betul, Ibu Femi. Dan kebetulan memang saya baru menjabat Mhm. direktur di Rumah Sakit Jiwa ini per Maret 2021. Nah, ketika Oke. saya masuk di situ, ternyata masih banyak yang harus kita kejar, harus lengkapi sesuai dengan persyaratan rumah sakit yang sesuai, rumah sakit khusus, rumah sakit jiwa khusus yang sesuai, yang dimana sesuai dengan peraturan-peraturan yang nasional, sesuai dengan rumah sakit jiwa yang sudah maju seperti di rumah sakit jiwa. Contoh kita ambil rumah sakit jiwa dari Nusa Tenggara Barat, namanya Mhm. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, itu dia juga baru saja BLUD beberapa tahun. Jadi kita konsultasi dengan mereka sehingga bisa kita adopt untuk memperbaiki rumah sakit jiwa kita ini ke mereka. Karena mereka Oke. adalah rumah sakit jiwa yang setipe dengan kami, Mhm. yaitu rumah sakit khusus tipe C. Baik. Nah, Bu Dokter tadi disampaikan ada pembenahan-pembenahan yang mesti dilakukan nih ya oleh pihak rumah sakit RSJ Naimata. Nah, kira-kira apa nih poin-poin yang perlu dibenahi ini Bu Dokter? Sehingga ini RSJ Naimata bisa nih bertaraf atau berstandar nasional nih Bu Dokter ya. Ya, baik. Jadi poin-poin yang perlu dibenahi itu antara lain, ya salah satunya yaitu BLUD, karena rumah Mhm, sakit sekarang ini banyak rumah sakit yang sudah harus wajib menjadi BLUD, ya, karena dalam sistem BLUD ini yang kita ambil poin pentingnya itu mhm, adalah PPK BLUD atau pola pengelolaan keuangan BLUD. Karena mhm, rumah sakit ini sangat berbeda dengan OPD lain.
Rumah sakit ini adalah salah satu badan organisasi yang melangsungkan pelayanan langsung, ya, pelayanan publik, dan operasional atau keuangan yang ada di rumah sakit ini kalau kita tidak mengelola sendiri itu agak repot, ya, karena semua pengelolaan ini kan harus sudah berada di dalam dokumen DPA, ya, dokumen anggaran. Nah, sedangkan kalau kita tidak masuk dalam dokumen anggaran, contohnya seperti misalnya maintenance, tidak semua kita masukin. Nah, ketika ada hal-hal yang rusak kayak alkes atau apa yang rusak atau sangat dibutuhkan segera, kalau tidak ada di DPA kan kita tidak bisa langsung membeli atau menggunakannya. Tetapi kalau sudah BLUD kita lebih fleksibel dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, itulah keuntungan daripada BLUD, sehingga pelayanan kita juga tidak macet. Pelayanan kita, apa yang kita butuhkan kita langsung bisa belanja langsung, tidak harus menunggu anggaran yang ada di DPA baru kita bisa operasional untuk rumah sakit. Barangkali itu yang sangat penting di dalam BLUD ini, PPK BLUD ini, Ibu. Baik, jadi memang ini target utamanya adalah untuk menuju status BLUD terlebih dahulu nih Bu Dokter, ya, bagi Rumah Sakit Jiwa Nemata, sehingga lebih bisa independen dan mandiri dalam pengelolaan anggaran ataupun lain sebagainya nih Bu Dokter. Baik. Oke. Nah, Bu Dokter, ini RSJ Nemata terpilih menjadi satu-satunya RSJ yang akan mengurus nih atau akan memeriksa masalah atau tes kejiwaan atau kesehatan rohani nih bagi caleg, eksekutif maupun legislatif nantinya. Nah, ini pasti cukup banyak nih Bu Dokter, bisa mencapai ribuan karena ini untuk NTT seluruhnya, ya, seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini seperti apa layanan yang akan diberikan atau sistem pemberian pelayanan bagi para pasien ini atau para masyarakat masyarakat NTT yang akan memeriksakan kejiwaannya nih Bu Dokter? Iya, baik. Jadi memang ini adalah satu PR besar bagi kami untuk bisa melayani seluruh masyarakat NTT, khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan rohani pada waktu caleg yang akan datang. Oleh karena itu, mungkin sebelum terjadinya pemilihan ini, tentunya kita sudah harus mempersiapkan segala sesuatu ini dengan matang. Ya, mungkin untuk daerah-daerah timur, Kupang dan Timur bisa kita laksanakan pemeriksaan yang dekat-dekat, bisa langsung di rumah sakit jiwa. Tetapi mungkin untuk yang kabupaten kita harus mengadakan kerjasama minimal dari surat dari KPU atau dari kepala daerah yang rencana kalau mau pemeriksaan dengan kita bikin kerjasama dulu, sehingga para caleg tidak harus datang memeriksa langsung ke rumah sakit jiwa, tetapi tim ahli kami, spesialis jiwa, dan ada beberapa tim yang bisa membantu, itu bisa datang ke kabupaten-kabupaten. Sehingga bisa terlayani semuanya apabila rumah sakit jiwa ini ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit untuk menerbitkan surat kesehatan rohani bagi para caleg. Baik, 21 kabupaten kota ini tidak sedikit nih Bu Dokter, ya, tentunya ini lumayan banyak. Iya. Nah, untuk tenaga kesehatannya sendiri Bu Dokter cukup untuk itu? Untuk SDM-nya kita lumayan cukup, Bu. Nanti kita atur dengan baik. Cuman untuk dokter spesialis jiwa kita kebetulan punya PNS 1 dan kita ada kerjasama dengan rumah sakit Klinik Dewanta, itu juga ada satu rumah spesialis jiwa. Kemudian ada lagi satu yang kita kontrak adalah dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Sebenarnya dokter spesialis jiwa yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini hanya berjumlah 4 orang, ya. Itu yang memang sangat kekurangan, dan ada juga adik-adik kelas saya yang dari rumah sakit jiwa sini juga sekitar 3 orang. Ada lagi pendidikan ada di Bali, ada di Semarang, ada di Universitas Indonesia. Jadi mungkin dalam 2 tahun terakhir ini, sepertinya tahun 2024 mereka sudah kembali untuk
bisa melayani di rumah sakit jiwa. Baik. Ya, mudah-mudahan mereka sudah kembali, kita tidak kekurangan lagi dokter spesialis Jadi untuk jiwa. masalah SDM di RSJ Naimata untuk pemeriksaan tes kesehatan ya, kesehatan rohani ini tidak masalah nih Bu Dokter ya, masih Ya, tercukupi. iya, ini kita atur dengan baik supaya semuanya bisa terlayani, Bu. Oke. Nah, saat ini lagi pandemi COVID-19 nih Bu Dokter ya. Pemeriksaan masih face to face kah ataukah sekarang ini dengan zaman teknologi secara online? Apakah RSJ Naimata juga menerapkan sistem itu Bu Dokter ataukah bagaimana? Oke, jadi khusus untuk pelayanan di rumah sakit jiwa itu kita tidak melayani secara online. Mhm. Barangkali ini belum bisa kita terapkan karena memang eh, sistem yang ada di kita itu belum lengkap ya untuk SIM Oke. RS-nya. Itu Mhm. yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari dokternya sendiri. Dokternya sendiri lebih lebih percaya bahwa berkonsultasi lewat onsite itu Mhm. lebih baik ya, sekalian bisa melihat reaksi pasien secara langsung. Kalau misalnya karena pasien-pasien jiwa ini beda dengan pasien normal. Kalau pasien normal kita Mhm. eh, menanyakan tentang penyakitnya, kita bisa langsung ini. Tetapi kalau pasien jiwa itu kalau tidak kita kontak mata, itu sepertinya dokter spesialis jiwa agak Mhm. keberatan karena mereka Mhm. harus melihat ekspresi wajahnya atau apanya, sehingga ketika mereka konsultasi bisa lebih baik begitu, Bu. Oke. Baik, Bu Dokter yang terakhir apa harapan dan juga himbauannya ini untuk masyarakat NTT di mana RSJ Naimata ini sedang mempersiapkan diri menuju BLUD Badan Layanan Umum Daerah, kemudian juga menjadi satu-satunya RSJ di NTT direkomendasikan pemerintah untuk pemeriksaan tes kejiwaan atau kesehatan rohani bagi para caleg nantinya di pemilu 2024 Bu Dokter. Oke, baik, Bu. Jadi harapan kami di rumah sakit dari direksi dan manajemen dan seluruh staf di rumah sakit jiwa Mhm. ini mengharapkan bahwa pelayanan di rumah sakit jiwa ini tidak kalah penting atau tidak kalah baik dengan pelayanan di rumah sakit yang lain. Mhm. Oleh karena itu, ada beberapa pelayanan yang belum ada di kami, itu akan kami benahi, kita akan tambahkan supaya pelayanan-pelayanan yang tidak ada di rumah sakit lain ini bisa kami layani. Seperti contoh pelayanan untuk pemeriksaan psikotes, itu Mhm. kebetulan kami juga baru ada psikologi klinik. Nah, itu nanti kami akan buka klinik psikologinya, atau nanti pelayanan untuk anak-anak autis, anak-anak bermasalah. Nah, itu juga mungkin ke depannya harapannya kami bisa buka juga pelayanan seperti itu. Tetapi kami juga minta dukungan dari provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal ketersediaan SDM yang kami butuhkan untuk pelayanan yang lebih dari rumah sakit lain. Begitu. Oke. Kemudian Mhm. untuk yang BLUD harapan kami sesuai dengan target kami bahwa awal Maret ini kami akan ajukan ke Dinas Kesehatan. Mhm. Semoga semuanya berproses lebih baik dan dalam tahun ini kami optimis bahwa RSJ Naimata ini akan menjadi BLUD. Oke. Barangkali itu harapan kami. Baik, Bu Dokter, terima kasih untuk waktu dan informasinya. Selamat mempersiapkan diri menuju BLUD ya dan juga untuk persiapan pemilu 2024 nantinya. Salam sehat selalu Bu Dokter, salam tangguh. Iya, terima kasih. Salam.